Semangat pagi! Berikut video singkat bagaimana cara mengoperasikan Jigsaw dengan baik, beserta penjelasan mengenai fitur atau fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Jigsaw saat ini sudah berganti nama menjadi MindOperate Pro. Akan tetapi, pada video ini kami masih menyebutnya dengan nama Jigsaw. Berikut adalah menu yang ada di layar Jigsaw. Di pojok kiri atas, terdapat lambang heksagon yang merupakan menu utama. Akan terdapat beberapa submenu jika kita mengklik menu atau lambang ini. Kemudian terdapat icon unit yang tepat berada di sebelah kanan menu utama. Icon unit ini menampilkan aktivitas yang sedang berlangsung saat itu juga. Icon akan berubah secara otomatis meskipun bisa dirubahkan secara manual oleh operator. Pada unit dump truck, terdapat 13 aktivitas seperti traveling, yaitu kosongan menuju front, waiting, yaitu menunggu di front loading, spotting, yaitu manuver di front loading, loading, yaitu sedang dimuat oleh loader, hauling, yaitu muatan menuju disposal, queuing, yaitu menunggu di disposal, backing, yaitu manuver di disposal, tipping, yaitu proses dumping, serta loaded, empty, moving loaded, dan inactive. Inactive hanya akan terjadi jika status dump truck down maupun standby. Sedangkan pada alat muat, loader atau yang sering kita sebut dengan excavator, hanya terdapat 3 aktivitas, yaitu loading, waiting, dan inactive yang hanya terjadi ketika status alat muat down maupun standby. Kemudian pada bagian selanjutnya, terdapat bar status dan aktivitas unit. Apabila menemukan ketidaksesuaian antara aktivitas aktual dengan aktivitas yang terlihat pada icon unit, maka operator dapat merubahnya secara langsung dengan mengklik bar status dan aktivitas unit, dan icon pun akan terubah mengikuti urutan aktivitasnya. Bagian selanjutnya yaitu bar speed atau kecepatan aktual unit, menampilkan informasi terkait kecepatan aktual unit yang terbaca oleh Jigsaw. Bagian selanjutnya yaitu informasi terkait brake temperature atau suhu pengereman aktual pada 4 posisi, yaitu roda depan kanan, roda depan kiri, roda belakang kanan, dan roda belakang kiri. Pada bagian selanjutnya yaitu GPS sinyal indikator, memberikan informasi terkait kekuatan dalam menerima maupun mengirimkan sinyal GPS. Bagian selanjutnya yaitu Wi-Fi sinyal indikator, yang memberikan informasi terkait kekuatan dalam menerima maupun mengirimkan sinyal Wi-Fi. Bagian selanjutnya yaitu berupa angka yang menginformasikan jumlah totalitase yang telah diperoleh terhitung dari saat login pada Jigsaw. Sistem akan menghitung sebagai satu ritase jika memenuhi siklus aktivitas produksi dari aktivitas loading sampai aktivitas dumping. Maka dari itu, aktivitas unit perlu diperhatikan. Pada bagian ini adalah bagian shortcut status untuk memudahkan operator dalam merubah status yang sering terjadi. Bagian selanjutnya yaitu KPI atau Key Performance Indicator, memberikan informasi terkait efektivitas aktual penggunaan unit. Di dalamnya terdapat informasi update terakhir data yang diambil, nama operator, waktu spotting unit, waktu loading unit, speed unit, serta load count atau jumlah totalitasi yang didapat. Bagian selanjutnya yaitu menu Maps navigasi yang memungkinkan operator untuk menyesuaikan tampilan, seperti zoom in untuk memperbesar tampilan, zoom out untuk memperkecil tampilan, zoom fit untuk menyesuaikan tampilan ke layar, serta menu layer untuk menampilkan apa saja yang dapat terlihat pada tampilan Maps navigasi. Pada bagian bawah terdapat informasi mengenai jam aktual, papan penugasan, serta ETA atau estimasi time arrival atau perkiraan waktu tiba. Pada bagian bawah selanjutnya, terdapat shortcut icon untuk menjawab pesan iya atau tidak. Pada bagian selanjutnya adalah kolom pesan yang akan memuat pesan maupun log aktivitas unit. Berikut adalah submenu yang ada pada menu utama. Terdapat menu sistem, menu activity, menu status, menu operation, menu pesan, menu help, serta emergency.
Pada submenu pertama, yaitu menu sistem, terdapat menu untuk mengatur kontras pencahayaan pada layar monitor, serta memungkinkan untuk mengganti pencahayaan layar menjadi mode siang ataupun malam, jika pergantian mode tampilan otomatis tidak berjalan. Selanjutnya pada submenu sistem, terdapat pilihan menu clean screen, yaitu berfungsi untuk memberikan kesempatan untuk membersihkan layar selama 10, 20, atau 30 detik, dan layar tidak akan bereaksi terhadap sentuhan. Selanjutnya, pada submenu sistem, terdapat pilihan menu P2H, atau pengecekan preventif harian, yang berfungsi sebagai validasi P2H terhadap unit yang telah dilakukan. Indikator warna hijau menunjukkan kondisi item dalam kondisi normal, serta warna merah menunjukkan kondisi item dalam kondisi tidak normal. Selanjutnya, pada submenu sistem, terdapat pilihan untuk melakukan restart ulang perangkat Jigsaw. Selanjutnya, pada submenu sistem, terdapat pilihan About untuk mengetahui informasi terkait perangkat Jigsaw. Pada submenu kedua, yaitu menu Activity, terdapat beberapa ikon aktivitas unit yang memungkinkan operator untuk merubah aktivitas secara manual. Pada submenu ketiga, yaitu menu Status, terdapat pilihan Status Ready. Dipilih ketika kondisi unit melakukan kegiatan produksi. Status Down dipilih ketika kondisi unit dalam kondisi tidak bisa digunakan karena terdapat kerusakan pada unit. Status Delay dipilih ketika kondisi unit tidak melakukan kegiatan produksi dan harus berhenti untuk beberapa saat, seperti izin untuk pergi ke toilet, kondisi ketika refueling, dan lain-lain. Serta status Standby dipilih ketika unit tidak melakukan kegiatan produksi dan berhenti beroperasi dalam kurun waktu yang relatif lama, seperti standby karena sedang menunggu hujan, standby karena sedang istirahat, dan lain-lain. Pada submenu keempat, yaitu menu Operation, terdapat menu untuk login operator ke perangkat Jigsaw yang wajib operator lakukan sebelum mengoperasikan unit, baik di awal shift maupun ketika pindah unit. Selanjutnya, pada submenu Operation, terdapat menu untuk log off operator dari perangkat Jigsaw yang wajib operator lakukan setelah mengoperasikan unit. Selanjutnya, pada submenu Operation, terdapat menu Fuel yang berfungsi untuk menginput manual jumlah atau volume fuel aktual pada saat pengisian. Selanjutnya, pada submenu Operation, terdapat menu Horse Meter atau HM yang berfungsi untuk menginput manual nilai HM aktual yang ada di unit ke dalam sistem Jigsaw. Pada submenu kelima, yaitu pesan, adalah fitur yang disediakan untuk mengirimkan pesan dua arah antara dispatcher dengan operator. Pada submenu pesan, terdapat menu log yang berfungsi untuk menampilkan data pesan sebelumnya. Selanjutnya, pada submenu pesan, terdapat menu untuk membuat pesan baru kepada dispatcher. Selanjutnya, pada submenu pesan, terdapat shortcut pesan untuk jawaban seperti iya, tidak, dan oke. Selanjutnya, terdapat menu untuk meminta arahan kepada dispatcher. Selanjutnya, pada submenu pesan, terdapat menu Resend yang berfungsi untuk mengirimkan ulang pesan yang sebelumnya sudah dibuat, serta terdapat menu untuk menghapus semua histori pesan. Pada submenu ke-6, yaitu menu Help, adalah menu yang dapat membantu operator dalam mengetahui informasi seperti status aktual, volume fuel, HM yang tercatat, dan lainnya. Berikut cara mengoperasikan Jigsaw pada saat akan login. Yang pertama, pilih menu utama, lalu pilih submenu Operation, lalu pilih menu Login. Selanjutnya, masukkan NRP, lalu lakukan P2H unit. Indikator hijau menandakan bahwa item yang tertera dalam kondisi normal. Jika item dinilai dalam kondisi tidak normal, operator dapat mengklik item tersebut dan warna item akan berubah menjadi merah yang menandakan bahwa item tersebut dalam kondisi tidak normal. Lalu sistem akan meminta konfirmasi apakah operator sudah yakin dengan jawaban yang diinputnya. Setelah itu, operator wajib untuk input data HM aktual yang tertera pada panel dashboard unit. Jika dinilai HM yang diinput tidak sesuai, mungkin terlalu kecil atau terlalu besar dari data sebelumnya, maka akan muncul peringatan yang menyatakan data yang diinput tidak benar, dan operator diperingatkan untuk melakukan pengecekan kembali. Dan proses login pun telah selesai.
Berikut cara mengoperasikan jigsaw ketika unit sedang melakukan refueling. Yang pertama, operator wajib merubah status menjadi status refueling. Bisa dilakukan melalui shortcut status atau melalui menu utama, pilih status, pilih delay, lalu pilih refueling. Dan status pun berubah menjadi delay refueling. Yang kedua, ketika sudah selesai melakukan aktivitas refueling, langkah selanjutnya yaitu merubah kembali status unit menjadi ready produksi. Perubahan status bisa dirubah langsung melalui shortcut status atau melalui menu utama, pilih status, pilih ready, lalu pilih production. Setelah itu, input jumlah volume fuel yang telah diisi. Lalu, input HM aktual pada saat pengisian, dan unit pun bisa beroperasi kembali. Berikut cara mengoperasikan jigsaw pada saat akan log off. Pilih menu utama, lalu pilih menu operation, lalu pilih menu log off. Setelah itu, masukkan HM aktual yang tertera pada dashboard unit. Dan proses log off pun telah selesai. Berikut cara mengatasi unit yang tidak mendapatkan arahan atau jalur hijau. Sering terjadi masalah pada saat pengoperasian unit jigsaw, yaitu unit tidak mendapatkan arahan atau jalur hijau yang tampil pada mind maps. Perlu diingat, jalur hijau akan muncul ketika status unit tersebut yaitu status ready produksi, serta aktivitas unit sedang traveling atau kosongan menuju prone, atau aktivitas unit sedang hauling atau muatan menuju disposal. Seperti yang terlihat pada mind maps, unit tersebut berada di jalan menuju disposal dan arahannya tidak muncul atau jalur hijaunya tidak ada pada mind maps. Maka yang harus diperhatikan yaitu status serta aktivitas unit aktual yang terdapat pada bagian atas layar. Terlihat icon truk menunjukkan status inaktif, serta status dan activity unit yang tidak sesuai, yaitu status masih standby solat hauler. Maka yang pertama kita harus mengganti, yaitu mengganti status menjadi ready produksi, serta menyesuaikan activity menjadi loaded, dan jalur hijau pun akan muncul.